Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di renungan hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, renungan hari ini adalah bagian daripada khotbah di bukit ketika Yesus mengajarkan kita tentang murah hati. Apakah pengertian dari murah hati itu? Murah hati itu berasal dari bahasa Yunani artinya keset, yang berarti kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam diri pribadi orang lain, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang lain tersebut, memikirkan segala sesuatu dengan pikiran, dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Artinya bagaimana umat-umat Tuhan mampu menjadi orang yang simpati, yang mampu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang murah hati itu dimulai dengan hati, dimulai dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi orang yang murah hati. Karena apa? Memang di tengah-tengah umat yang selalu, di tengah-tengah dunia ini yang selalu mengejar hidup dengan berlimpah kekayaan, dengan berlimpah perekonomian, bahkan anak-anak juga sudah bercita-cita untuk menjadi kaya. Memang tidak salah bercita-cita menjadi kaya, tetapi bagaimana kita di dalam hidup ini mampu di dalam setiap situasi itu adalah bisa menempatkan diri kita, di mana di dalam hidup kita ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan ketika kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, disitulah kita membuang keegoisan, kita membuang iri hati, bahkan di dalam William Barclay mengatakan kita membuang rasa takut, rasa kecemasan. Karena apa? Tentu di dalam kemurahan itulah manusia mampu untuk saling mengampuni satu sama lain, mampu untuk menerima kehidupan satu sama lain. Kemudian di dalam hidup yang murah hati itulah ketika dia menempatkan firman Yesus atau firman Allah di dalam dirinya. Karena itu di dalam kemurahan hati itulah di mana kita menggambarkan atau kita melihat bagaimana kasih Allah bersama-sama dengan kita. Ada sebuah cerita sebuah keluarga bangsawan dan sebuah keluarga yang miskin di desa. Ketika keluarga bangsawan ini datang ke desa, mereka selalu disambut keluarga desa ini dengan ramah, dengan penuh hormat, semua disajikan dengan tertata rapi karena mereka akan menyambut bangsawan. Tetapi suatu hari ketika suami bangsawan ini meninggal dan juga suami daripada orang desa ini meninggal, dan pada saat itulah istri daripada bangsawan ini yang sudah menjadi janda datang kepada istri daripada yang di desa ini yang sama-sama menjadi janda. Ketika dia datang, dia langsung disambut dengan baik dan kemudian langsung disajikan dengan seperti bangsawan. Tetapi istri bangsawan itu mengatakan, jangan lagi seperti itu. Kita sudah sama-sama menjadi seorang janda. Kita sama-sama di posisi kita masing-masing. Artinya kita sama-sama adalah yang diciptakan oleh Allah, sehingga tidak ada lagi gelar engkau adalah bangsawan, engkau adalah orang yang tertinggal di desa. Kita adalah sama-sama. Disitulah mereka menjadi tidak lagi orang desa yang harus melayani orang kota sebagai gelar istri bangsawan, tetapi mereka hidup saling melayani, saling menerima, saling mengasihi. Disitulah firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, ketika kita bermurah hati adalah di situ Allah mampu menempatkan dan kita juga mampu menempatkan hati kita bersama-sama dengan orang lain, dan disinilah kasih Kristus nyata dalam diri kita. Dan menurut saya orang yang murah hati itu akan beroleh kemurahan.
Orang yang murah hati itu akan beroleh kemudahan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia mampu menempatkan firman Allah di atas segala-galanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Engkau adalah Allah kami. Bapa Surgawi, ajarkan kami untuk menjadi orang yang murah hati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.